Di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai rektor sendiri, Prof, kira-kira di fase sekarang ini lagi fokus ngembangin apa nih, Prof, untuk UMS sendiri? Mendewasakan diri. Mendewasakan diri. Dan memandirikan jati diri ya. Insya Allah. Apalagi kalau dengan mahasiswa, bukan hanya 24 jam, 25 jam. Turn it up on the mic with Radik Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Radik, ketemu lagi di podcast Radio Ilmu Komunikasi Radik FM. Perkenalkan, aku Aca yang akan memandu sesi diskusi kali ini. Dan tentu saja di podcast episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kita kedatangan Bapak Profesor Dr. Harun Joko Prayitno Magister Humaniora selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita langsung sapa dulu. Selamat pagi Prof. Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Mbak Allah. Aca, apa kabar? Alhamdulillah baik. Prof. Harun sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi habis sahur, habis subuh di masjid. Lari kecil-kecil. Oh, lari kecil-kecil. Ya, 30 menit. Masya Allah. Ya. Jogging nggak Prof pagi-pagi? Ya. Masya Setelah Allah. itu lanjut sepeda statis kurang lebih 10 menit. Oh, masih Tapi kalau sepedaan. baca pastilah olahraganya lebih dari 2 jam ya. Waduh Prof, saya olahraganya berangkat ke kampus Prof. Begitu. Baik Sobat Radik, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Prof. Harun kali ini. Dan tentu saja kita akan banyak insight yang ada di podcast kali ini. Jadi stay tune terus. Baik Prof, tanpa menunggu waktu lama kita langsung aja mengulik pertanyaan ya Prof. Oke, siap. Silakan Mbak Aca. Nah, kita kan sekarang lagi ada di universitas tercinta kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai Universitas tercinta kita, Iya. universitas kebanggaan kita. Masya Allah. Universitas yang kita sayangi. Kita sayangi, kita cintai dan kita banggakan ya Prof. Ketiga dong, kita cintai, kita sayangi, kita banggakan. Betul. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai rektor sendiri, Prof, kira-kira di fase sekarang ini lagi fokus ngembangin apa nih Prof untuk UMS sendiri? Jadi Mbak Aca, dan kita sapa dulu dong. Boleh, monggo Prof. Pemirsa Radik FM dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung ke Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan AIM UMS. Oh iya. Apa itu? Apa itu Prof? Apa namanya? Islami. Yang pertama kan Islami. Islami, betul. Yang kedua mencerahkan. Mencerahkan. Yang kedua unggul. Yang ketiga unggul. Yang ketiga, mendunia. Mendunia, Masya Allah. Ada satu yang terakhir. Apa lagi Prof? Sustainable. Sustainable. Lari ke atas. Sustainable. Ya. Jadi harapannya UMS ini lari terus, lari dan lari terus untuk bisa menjadi kampus yang tetap adaptif, kampus yang tetap progresif, kampus yang tetap moderatif, mengikuti dinamika zaman ya. Oke. Berarti UMS ini tentunya terus mengikuti perkembangan zaman ya. Terus Prof, mengikuti perkembangan zaman dengan gerbong utama 777 yang pertama Iya. prioritas, yang kedua strategi, yang ketiga dampak. Tadi pagi saya tambah. Ada Pak Prof. Jadi Tambah apa itu? prioritas, strategi dan dampak 777 itu harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan itu ya. Oke. Berarti harus ada dampak berkelanjutan untuk kedepannya jadi, ya Prof ya. Dampak tidak boleh jangka pendek, tapi dampak itu harus cycling, dampak itu harus sinergial, Iya. dampak itu harus berkelanjutan untuk menuju masa depan UMS yang gemilang, UMS yang mampu memberi arah perubahan gitu Mbak Aca ya. Nah Prof, menurut Prof sendiri sebagai rektor dalam mengembangkan UMS ini di era yang sekarang nih Prof, kita kan masuk era baru ya Prof ya. Iya. Kira-kira tantangan apa sih yang Prof Harun rasakan? Era baru itu kan eranya kalian Pak. Iya, eranya kami Prof. Eranya pemirsa Masya Allah. apa namanya Radik FM toh ya. Betul. Jadi era baru ini era memasuki era global, era komputasi tanpa batas ya, era kalau anak muda seperti kalian kan era milenial lah, ya. Gen Z, Prof. Kita Gen Z, ya, Prof. Gen Z, Betul. ya. Jadi era ini era tanpa batas, tanpa sekat, tanpa tembok, tanpa trigger.
bisa akses dimanapun, kapanpun ya. Nah oleh karena itu di dalam menghadapi itu ya kita harus mampu mengadaptasi semua sivitas akademika UMS ini dengan mengikuti konsep tadi Triple Seven dengan motor utama 7 prioritas, 7 strategi, 7 dampak, 7 kontribusi dan 7 sustainable. Oh, sustainable. Ya, Oke. Berarti itu tadi tantangan menurut Prof. Harun sendiri. Tantangannya itu. Terus Prof, karena UMS ini kan pasti ada dosennya, ada Prof. Harun sendiri sebagai rektor dan juga pasti ada mahasiswanya. Betul lah, ada mahasiswanya seperti itu. Kira-kira ada strategi khusus nggak sih Prof untuk Prof. Harun ini bisa mengobrol langsung dengan mahasiswa atau mahasiswa bisa mengobrol dengan Prof. Harun mengenai permasalahan atau keluh kesahnya mahasiswa gitu, kira-kira ada strategi khusus nggak sih Prof? Strategi khususnya human relation is a key to successful team effort. Jadi seni bergaul, apalagi bagi anak-anak muda ini ya, seni bergaul itu di dalamnya cara bergaul, ya, cara berkomunikasi itu merupakan kunci sukses seseorang, termasuk anak-anak Gen Z ini di dalam meraih profesi. Oh betul. Di dalam meraih mimpi prestasi itu ya. Nah oleh karena itu sebagai rektor, saya ingat saya sebagai rektor saya sudah 10 bulan. 10 bulan, Masya Allah. Tinggal 3 tahun 2 bulan. Waduh, masih lumayan panjang itu ya Prof ya? Tinggal sudah 10 bulan, tinggal 3 tahun 2 bulan. Jadi saya ingat saya duduk di kursi rektor itu baru sekali atau 2 kali. Wah. Selebihnya jalan, selebihnya keluar, menyapa tamu, menyapa mahasiswa. Sebelum kesini tadi ada 4 tamu tadi. Oh, Masya Allah. Dari Blora, dari Oh, Kalimantan. jauh-jauh ya, Prof. Satunya tadi dari tokoh politik, ya, satu. Terus sebelumnya tadi dari kolega di Jakarta. Oh, Masya Allah. Apalagi kalau dengan mahasiswa, bukan hanya 24 jam, 25 jam. 25 jam ada tambahan ya, Prof, waktunya ya, Prof. Tanda tangan di mana aja, jadi silahkan. Kalian kalau mau butuh tanda tangan saya di parkiran di kantin di warung di sepeda motoran di teras di mana lagi. Jogging Prof. Oh, banget. Oke. Jadi jangan dipersulit lah komunikasi karena anak-anak muda itu kan menyimpan energi yang lebih banyak ya. Betul. Jadi tidak pada tempatnya lagi, saya mengajak pada semua dosen ya. Betul. Kemudian semua tendik ya, semua baik dosen tetap tidak tetap, tendik, outsourcing, kemudian pegawai-pegawai lepas, pegawai harian lepas yang saat ini bergabung, bekerja dan mengabdikan diri di UMS. Ayo kita jemput, kita songsong, kita layani tamu kita istimewa dan termasuk semua mahasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Berarti Prof sendiri tadi bilang ada 25 jam untuk mahasiswa ya Prof ya? Berarti sangat sibuk sekali Prof Harun ini ya? Dikurangi tidur. Aduh, kira-kira Prof boleh nggak sih Prof Aca tahu apa strategi Prof Harun sendiri untuk membagi waktu antara Prof Harun sendiri, lalu bekerja, mahasiswa, dan juga healing, Prof? Di dalam waktu itu ada ridho loh ya. Masya Allah. Jadi kalau Allah itu ridho itu cara mengatur waktunya insya Allah jalan. Betul. Jadi kalau pernah suatu saat 3 hari yang lalu saya pagi di Jakarta, sore di ngisi kegiatan di kementerian di Denpasar, sore sudah rapat di Universitas Muhammadiyah Mataram tentang pengembangan akademi. Itu biasa anak-anak muda sehari bisa berapa kali? Biasa kemarin hari Senin saya sampai jam 10:30 di Unisma Bekasi. Bro. Kemudian jam 2 sudah di kantor Eledik di Palembang. Waduh. Kemudian jam berapa ya? 1,5 jam kemudian sudah dengan salah satu PTS yang diakuisisi Muhammadiyah. 1,5 jam lagi sudah dengan salah satu notaris biasa nih. Ini namanya apa ya? Di dalam waktu itu ada ridho lah. Kalau Allah ridho itu akan umur muda. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya anak-anak muda ya untuk
belajar. Yang lebih penting bukan belajar, mendewasakan diri. Mendewasakan Jadi, diri. Dan memandirikan jati diri ya. Jadi sesungguhnya di kita itu bukan karena kita bukan berarti kita tidak ada pengetahuan. Kita sudah memiliki pengetahuan itu, tetapi yang belum ada adalah kedewasaan. Jati diri dan kemandirian. Itu yang itu. Nah, itu anak-anak muda ya. Oh iya, Baca siap juga Prof. ya. Siap Prof. Saya noted itu Prof. Itu ada kemandirian, kedewasaan dan juga kemandirian, kedewasaan dan jati diri. Jati diri. Kita harus tahu jati diri ya, Prof, sebagai anak muda ya, Prof. Masya Allah. Saya ikut tahu nih generasi muda. Generasi muda. Gen Z, Prof. Gen Z, ya. Bersama Gen Z, ya, Prof kita. Gen Z, okay. Betul, Masya Allah. Berarti tadi kesibukan Prof Harun keliling-keliling Indonesia ya, Prof, sama aja, Prof ya. Itu masih bisa untuk healing nggak sih, Prof? Saya kira yang bagus seorang pimpinan itu harus punya jaringan luas. Betul. Bulan Ramadan insya Allah WMS pernah berkah ya. Masya Allah. Besok hari Sabtu atau Minggu Pak Menteri Kepala BRIN hadir, Profesor Satria, Profesor Arif Satria. Datang ya nanti. Kita akan bicara riset dan inovasi. Siap. Skalanya skala nasional. Waduh. Dan insya Allah seminggu depan tanggal 11 Pak Menteri Diktisentek juga akan kita undang untuk berdiskusi bagaimana membangun riset yang bereputasi, riset yang berkontribusi, riset yang memberikan kemanfaatan dan dampak bagi umat dan pembangunan bangsa. Masya Allah. Iya. Itu acaranya untuk yang minggu depan itu kapan, Prof? Jadi minggu ini. Yang ini sedang menunggu persetujuan dari Kepala BRIN, Pak Menteri BRIN itu. Betul. Kalau tidak Sabtu, Ahad. Kalau Sabtu tidak harus jam 1, tidak harus jam 5 pagi sampai jam 6 petang loh. Bisa jadi nanti habis Isya sampai sore ya. Kan di dalamnya harus diniati ibadah. Alladzina yunfiquna walahum fisabilillah, itu penting itu. Anak-anak muda harus didasari oleh fisabilillah itu gitu ya. Betul. Masya Allah sekali, Prof. Mantap. Insya Allah nanti kalau ada kita anak-anak muda sebagai Gen Z pasti semangat kalau ada acara gitu. Harus semangat. Harus semangat. Semangat kita Ramadan ini juga semangat. Tidak cukup semangat saya kira. Anak-anak muda harus memiliki semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Dan harus memiliki bukan sekedar inovasi, tapi inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Berarti tadi ada semangat tanpa batas dan inovasi tiada henti. Baru itu Gen Z. Asik, itu baru Gen Z kata Prof Harun ya, Sobat Radik ya. Lalu Prof, kira-kira tadi kan kita ngobrol Prof Harun sibuk, terus tapi tetap enjoy ya Prof ya. Prof Harun sendiri apakah punya hobi yang mungkin kita belum tahu, Prof? Hobinya sebaiknya ya kalau udah generasi-generasi seusia ya hobinya pandai mensyukuri. Pandai mensyukuri. Faskuruni askurkum waskuri walatakfurun. Wa in ta'udu nikmatullah la tusuha inna rabbila ghafurur rahim. Gitu. Saya kira hobi ya agak beda ya mungkin generasi-generasi kalian ya. Kalau generasi-generasi yang paling nikmat bagi generasi seperti seusia saya ya, orang yang harus pandai bersyukur ya. Orang yang latihan apa ya, yang IM. Jadi yang ilmu itu akan menjadi ilmu apabila diamalkan supaya memberi manfaat itu kan. Al ilmu biamalin kasajari biasamar. Masya Allah. Itu hobi dari Prof Harun adalah mensyukuri ya, Prof. Bersyukur. Ya. Banyak hal ya, Prof ya. Apalagi sekarang kita udah masuk bulan Ramadan hari ke-8 ya, Prof. 8 Ramadan. Kira-kira menurut Prof Harun sendiri esensi bulan Ramadan di zaman sekarang itu seperti apa, Prof? Esensi bulan Ramadan itu saya kira ya terjadi hijrah ya, terjadi transformasi. Jadi Ramadan itu terjadi yang namanya hakikat puasa adalah transformasi dan gerakan sosial. Betul. Jadi hakikat puasa Ramadan saya kira harus hijrah atau transformasi dan gerakan sosial. Gerakan sosial untuk apa? Gerakan sosial untuk mengubah dari energi negatif menjadi energi positif. Yang biasanya
kita tidak bisa mengendalikan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata tidak jujur diolah, transformasi menjadi kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Ingat loh ya, kata-kata yang santun itu sudah al-kalimatu thayyibah as-shadaqah. Jadi untuk sedekah itu tidak harus in kain atau in material, tapi in tuturan. Tutur kata ya, Prof ya. Tutur kata. Jadi itu kan itu. Jadi esensi bulan Ramadan adalah hijrah ya, Prof. Hijrah ya, transformasi menjadi lebih baik ya, Prof, tentunya ke depan. Ya. Terus ada nggak sih, Prof, pengalaman Prof Harun sendiri yang hanya didapatkan ketika bulan Ramadan? Perasaan yang hanya didapatkan ketika bulan Ramadan, Prof? Bulan Ramadan itu saya kira semua orang punya punya pengalaman sendiri-sendiri, punya pengalaman unik ya, sendiri-sendiri. Tapi yang lebih penting di dalam Ramadan ini harus bulan menjadi yang kita jadikan menjadi bulan champion. Champion, betul. Jadi kan sering saya katakan Ramadan ini adalah tanda petik evaluasi itu kan penggembelingan tatarannya. Betul. Nah, tetapi penggembelingan itu tidak cukup, maka harus ditingkatkan menjadi pengendalian kata-kata tidak bagus. Betul. Apalagi tadi ya, yang suka malas-malas, suka malas itu apa ya? Termasuk di dalamnya itu mubadir. Inna mubadirina kanu ihwanas sayatin ya itu. Jadi suka mubadir, suka malas itu saudaranya temannya setan. Oh, harus dihindari ya, Prof, itu ya, Prof ya. Bukan hanya dihindari, dihilangkan. Dihilangkan ya. Kan jelas sih, inna mubadirina kanu ihwanas sayatin wakanas. Jadi saudaranya setan. Jadi ya itu ya. Jadi punya pengalaman sendiri-sendiri. Maka selama Ramadan ini ya mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi berkesinambungan dampaknya. Betul. Maka sering saya katakan supaya nilai-nilai kebaikan, jadi misalnya satu ya kejernihan dalam berpikir, dalam berilmu, dua kesucian hati, yang ketiga keikhlasan dan ketulusan dalam beramal ini menjadi pedoman hidup sehari-hari setelah Ramadan dan kedepannya, itu yang penting. Berarti nggak hanya di bulan Ramadan aja, nggak Prof, hanya di bulan Ramadan. Harus berkelanjutan untuk kita sebagai anak muda apalagi ya, Prof ya. Gitu. Prof, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang apa mungkin teman-teman nih pasti nanyain kayak gini, Prof. Kalau saya pribadi juga nanya, Prof. Ini kira-kira kan Prof Harun sudah main ke sini nih, sudah main ke Gedung C, ke FKI. Nah, sering kali kan, Prof ya. Kira-kira, Prof, saya atau teman-teman di sini boleh nggak sih main ke tempatnya Prof Harun gantian gitu, Prof? Bukan hanya boleh, silahkan dan kapan saja. Silahkan dan kapan saja. Jadi sering kalau saya sampai saya kan juga sering naik motor, iya, Prof. Sering naik mobil sendiri, ya. Jalan dari gedung-gedung diingetin, jadi saya jalan ya. Dari gedung ini, gedung C, ke rektorat, ke masjid, ke teknik, nyebrang jalan ke FKIP kan saya sering jalan. Iya. Nah, silahkan aja ke kampus kami, jalan aja ya. Iya, jalan. Ke lantai 6 jalan aja ya. Waduh, Prof, lantai 6 itu agak berat ya, Prof ya. Sekarang kita ada lift, Prof. Itu. Lift itu bagus, tadi gini, lift itu tetap digunakan sesuai dengan fungsinya. Betul. Tetapi kalau ingin sehat jangan lupa tidak harus bergantung pada lift. Betul. Nah, udah pernah nyoba belum yang gedung baru naik lantai 1 sampai atas turun lagi jalan kaki? Aduh, saya belum pernah nyoba nih, Prof. Coba dong, saya udah nyoba berkali-kali. OTW, Prof. Saya akan nyoba ke sana, Prof. Baru main depannya karena saya suka taman depannya itu, Prof. Nanti insya Allah jalan deh saya, Prof. Silakan ya, kita undang kapan-kapan ke lantai 6. Masya Allah. Saya kan beri kuliah atau layanan bimbingan skripsi, bimbingan tesis, bimbingan disertasi, bimbingan dengan banyak silaturahmi dengan banyak tamu kita terima di banyak tempat. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di perusahaan, kadang-kadang di kampus 1, kadang-kadang di kampus 2. Relax saja. Oke, berarti kita boleh ya, Sobat Radik, teman-teman di sini boleh main ke kantornya Prof Harun ya. Silakan. Nah, buat Sobat Radik yang mau langsung aja visit ke lantai 6 ya, Prof ya. Lantai 6 gitu. Terus mungkin yang terakhir, Prof, boleh kasih pesan-kesan untuk teman-teman mahasiswa UMS semuanya, seluruh di semua UMS ini, Prof. Boleh kesan-pesannya, Prof.
Ya, saya sampaikan kepada semua anak-anakku yang saat ini sedang menempuh, sedang menyelesaikan dan akan segera menuntaskan dan atau menyelesaikan studinya di UMS, termasuk para alumni loh ya. Termasuk alumni. Termasuk para alumni ya. Jadilah kalian ya sebagai alumni yang Islami, yang mencerahkan, yang unggul, yang mendunia, yang sustainable, sesuai dengan visi besar UMS, One UMS. One UMS. Apa itu One UMS ya? One UMS ini ya yang di dalamnya ada, di dalam bekerja, di dalam berkontribusi itu ada kesatuan tekad ya. Dua, ada kebulatan tekad. Yang ketiga ada kesederhanaan di dalam One itu ya. Betul. Ada kesederhanaan, kemudian ada kebulatan tekad, ada satu energi, satu destinasi dalam rangka menjadi apa ya? Khairun nas anfa'hum linas. Konsepnya khairun nas anfa'hum linas itu menjadi khotbah, menjadi pelopor, menjadi penggerak di lingkungan kerjanya masing-masing. Salam sukses dan sehat selalu. Ayo, One UMS. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk Prof. Harun. Wah, terima kasih banyak Prof. Ya, baik, nggak kerasa Prof, ini kita udah ngobrol banyak banget terkait UMS, terkait Prof. Harun, dan Banyak banget atau lama banget? banyak banget sih Prof, jujur. Dan kita juga jadi tahu kalau kita boleh main ke kantornya Prof. Harun, Boleh, ke lantai 6 ya Prof ya. Jadi mungkin Prof Kapan-kapan kita naik gunung bareng. Waduh, Ya. boleh nih. Siapa Boleh yang nih. hobi naik gunung? Siapa bareng? yang hobi naik gunung? Sobat Radik ada yang hobi naik gunung? Nanti bisa langsung janjian sama Prof. Harun aja untuk naik Kapan-kapan gunung. boleh yang latihan masak bareng di rumah saya boleh. Ya. Masak Prof? Ya. Masya Allah. Bisa Bisa masak. Udah bisa masak nggak? Saya bisa masak dong Prof. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya hobi Prof, hobi juga. Prof Harun bisa masak? Hobi mencicipi atau hobi masak? Hobi masak. Dua-duanya boleh Prof. Bagus, jadi menjaga tawazun, keseimbangan. Masya Allah. Ya bisa masak, Iya. ya bisa mencicipi, tapi jaga ya kesehatan dan jaga keseimbangan dalam material dan keseimbangan dalam spiritual pentingnya. Betul. Ada favorit masakannya Prof? Favorit masaknya masak apa biasanya Prof Harun? Masakannya? Iya. Saya kira saya termasuk yang saat ini cenderung mengubah pola makannya. Oke. Dimulai jadi selalu kan dimulai dari buah. ya Betul. kan? Setelah buah nanti baru sayur, nasi yang terakhir. Nasi yang terakhir. Tapi pengganti nasi kan banyak toh karbohidrat toh. Banyak Prof. Jadi bisa ubi-ubian. Maka UMS akan mengembangkan riset pangan non beras. Oh, pangan non beras. Jadi bisa diganti. Ya. Nasi bisa diganti apa Dan aja? UMS sedang akan melakukan riset untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup dalam sehari-hari, yaitu riset beras dengan nama Apa itu? beras mentari Ginjah Wangi. Beras mentari. Ginjah Wangi. Ginjah Bersama Triple Helix 3 perguruan tinggi. Oh, keren sih. UMS, satu perguruan tinggi top di Indonesia dan satu perguruan tinggi penghasil beras terbanyak di luar negeri. Wah, itu nanti. Ya, bisa bisa nanam nanam padi. Waduh, belum belajar saya Prof. Saya kalau nontonnya bisa Prof. Nontonnya bisa Prof. Tapi nanamnya saya belum belajar. Tapi Prof. ingat, orang kalau mau berlatih insya Allah bisa. Insya Allah, pasti Prof. Ya. Oke. Itu Sobat Radik, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan dari Prof Harun untuk kita semua. Dan kami Prof, saya dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof Harun. Terima kasih kembali. Salam sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan semua amalan ibadah Ramadan ini diterima di ridha Allah SWT dan menjadi pedoman hidup sehari-hari kita ke depan di dalam di dalam bertrilogi. Betul. Di dalam berilmu, di dalam trilogi amal, dan dalam trilogi ikhlas. Nah, penting. Siap. Terima kasih banyak Prof sekali lagi dari kami. Dan itulah Sobat Radik, kita tadi sudah berbincang banyak terkait UMS dan juga banyak hal bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Insinyur Dr. Harun
Joko Prayitno, Magister Humaniora. Dan jangan lupa untuk terus tunggu episode-episode podcast selanjutnya hanya di Radik FM. Saya Aca, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa.